أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Qadarallah guru kita belum bisa hadir pada pagi yang berbahagia kali ini ya, karena beliau Ustadz Abdul Zain hafizahullahu ta'ala masih di Mekah dan Madinah ya, masih menjalankan ibadah umroh. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, semoga saja beliau dalam keadaan sehat ya, pulang dalam keadaan selamat, sehingga bisa mengisi kajian rutin muslimah setiap pagi di hari Senin ya. Adapun pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah kajian tematik ya, yang berjudul lubang di dalam kapal ya. Judulnya apa Pak Bu? Lubang di dalam kapal. Dan sebelumnya saya mohon maaf nggih, qadarallah saya lupa belum bikin artikel untuk jamaah ya. Karena tadi berangkat pagi ya, qadarallah wa masya'a fa'al, hujan sepanjang Purwokerto Purbalingga. Enggak ada henti-hentinya, Masya Allah, baru berhenti ini. Dan jadi ya enggak kepikirannya sampai Purbalingga selamat ya, alon-alon, jadi enggak kepikiran bikin materi ya. Jadi kami mohon maaf ya, karena tidak ada artikel yang bisa panjenengan simak ya. Berarti alternatif lainnya harus nyatet ya. Tapi enggak bawa pulpen sama buku Ustaz. Gimana nyatetnya? HP kan wonten. Ada HP ya. Atau nanti panjenengan bisa putar lagi ya, di Usman TV atau channel-channel yang lain yang menyiarkan siaran ini. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, judul kajian kita apa tadi? Lubang di dalam kapal. Kami mengambil judul ini dari sebuah hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya, yaitu sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Perumpamaan antara orang yang berusaha istiqomah di atas ketaatan dengan orang
yang senantiasa melakukan kemaksiatan di setiap harinya. Beliau memberikan sebuah perumpamaan antara dua orang ini yang sedang berada di atas kapal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang-orang yang tegak di atas syariat Allah, di atas kebenaran, dan juga orang-orang yang melanggar syariat-syariat Allah, itu mereka seperti kelompok yang sedang mengundi nasib mereka di atas kapal. Undian di sini maksudnya adalah tempatnya di mana gitu. Jadi Rasulullah memberikan sebuah gambaran kapal yang bertingkat. Akhirnya orang yang beriman ini dapat di lantai yang kedua, ya, berarti lantai yang tingkat di atas, sementara orang-orang yang tidak beriman berada di lantai bawah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka ada yang di atas, sebagiannya ada yang di bawah. Fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Dan ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perumpamaan itu, sumber air berada di lantai atas, sehingga mau tidak mau yang di bawah ketika pengen minum harus kemana Pak Bu? Ke atas. Arep wudu ya kudu ming dhuwur, mau mandi ya harus ke atas, mau BAK mau BAB nuwun sewu maka harus ke atas karena sumber airnya ada di atas. Sehingga setelah berjalannya waktu, orang-orang yang di bawah ini merasa nggak enak sama orang yang ada di atas. Lalu orang-orang yang berada di lantai bawah, ada di antara mereka yang mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau kita bikin lubang saja di bawah kapal, di lantai yang kita tempati ini, supaya apa? Supaya kita tidak merepotkan, tidak mengganggu orang-orang yang ada di lantai atas. Maka orang-orang yang di bawah itu setuju, ide bagus. Jadi di lantai bawah itu dilubangi supaya orang-orang yang di bawah itu ngambil airnya lebih gampang dan tidak mengganggu orang-orang yang di atas. Kira-kira Pak Bu, kalau seandainya orang-orang yang ada di atas ketika melihat kelakuan orang-orang yang di lantai bawah, yaitu napa? Bikin lubang di lantai bawah kapal, dibiarkan sama orang-orang yang di atas, tidak dipedulikan, kira-kira apa yang terjadi? Kelelep, mati kabeh, binasa semua, terutama sing ora tau ngrenang. Inilah sebuah perumpamaan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita ketika orang-orang yang saleh, ketika orang-orang yang beriman, yang berada di atas kebenaran, melihat sebuah kebatilan, melihat sebuah keburukan, melihat sebuah kecurangan, kejahatan, kok diam, itu bisa akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran betapa pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah pembahasan kita, ya, yaitu mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar?
apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, manfaatnya apa Ustadz, insya Allah akan kita bahas pada pagi yang berbahagia kali ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita insya Allah akan membahas sekurang-kurangnya 4 poin. Pagi ini kita akan membahas 4 poin. Poin yang pertama tentang pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama apa? Pengertian apa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, kita akan membahas kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Yang ketiga, kita akan membahas kriteria orang yang harus atau sudah pantas untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan amar ma'ruf nahi mungkar dari kita. Jadi 4 poin ini yang akan kita bahas insya Allah. Poin yang pertama, napa wau? Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tersusun dari kalimat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar itu artinya adalah menyuruh, bisa juga mengajak. Ma'ruf itu artinya adalah kebaikan. Salah seorang ulama kita, yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ma'ruf itu adalah amalan-amalan yang sudah diketahui oleh banyak orang yang memiliki fitrah yang sehat. Segala perbuatan yang diiyakan oleh kebanyakan orang, dan itu adalah termasuk kebaikan. Jadi orang melihat perbuatan itu, oh ini baik. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya menolong orang lain. Setiap orang kan pasti mengatakan itu perbuatan baik atau buruk? Baik ya. Menolong orang lain dalam ketaatan. Makan dengan tangan kanan. Ketika orang lain melihat temannya makan dengan tangan kanan, pasti orang ini akan mengatakan, oh ini perbuatan baik ya. Nggak mungkin ngomong perbuatan buruk. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, datang ke masjid tepat waktu. Pokoknya perbuatan-perbuatan baik yang disepakati oleh orang-orang yang beriman. Ada juga ulama lain yang mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ma'ruf itu adalah amalan-amalan yang kaitannya dengan ibadah dan iman ya. Berarti kalau kita ringkaskan, amar ma'ruf ringkasnya adalah mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar artinya adalah mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang buruk, yang jahat. Berarti kalau kita gandengkan amar ma'ruf nahi mungkar, ringkasnya yaitu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang mungkar. Ini poin pertama, yaitu mengenai pengertian amar ma'ruf napa? Mengapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Di poin yang kedua ini
3 poin. Jadi poinnya enak ya. Kita membahas poin. Nah, poin yang kedua terdapat pinten poin? Nah, niki sing mboten catet nggih nun sewu. Semoga saja mboten bingung nggih. Kenapa kok kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz? Jawabannya yang pertama, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Kenapa kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, Pak Bu? Karena hukumnya wajib. Berarti kalau wajib, jika ditinggalkan dosa mboten? Dosa. Ustaz, panjenengan ngomong hukumnya wajib, dalilnya napa Ustaz? Dalilnya banyak Pak Bu. Di sini kami cuma bawakan 1 atau 2 dalilnya. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-17. Surat napa? Luqman ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala merekam nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya, yaitu sebuah nasihat yang memerintahkan putranya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala mengenai ucapannya Luqman radhiyallahu anhu, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Luqman berwasiat kepada anaknya, wahai anakku tersayang, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan ajaklah orang-orang untuk melakukan kebaikan, larang mereka supaya tidak melakukan kemungkaran. Jadi ada berapa wasiat? 3. Menjalankan sholat, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Lalu kata Luqman, wasbir ala ma asobak, dan engkau bersabarlah atas apa yang akan menimpamu. Ini menunjukkan Pak Bu, kalau kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar, itu jalannya enggak apa ya, enggak lempeng kepenak terus. Pasti ada ujiannya, ada rintangannya. Makanya Luqman memberikan nasihat yang berikutnya, wasbir ala ma asobak, kamu sabar atas apa yang akan menimpamu. Ketika ngajak orang lain untuk melakukan kebaikan, malah dibilang kok kowe aneh. Kenapa? Karena keburukan sudah semakin banyak. Jadi orang-orang mengira keburukan itu adalah sesuatu yang wajar. Sehingga ketika kita menegur, ketika kita ingin mengajak pada kebaikan, kita malah yang dibilang aneh. Ya sabar. Ujiannya akan bertingkat lagi. Nanti setelah dibilang aneh ada celaan, ada main fisik biasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka benar kata Luqman, wasbir ala ma asobak, kamu bersabarlah atas apa yang nanti akan menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya engkau bersabar di atas ketaatan, bersabar di atas kebaikan, itu merupakan perkara yang sangat agung. Al-Quran surat Luqman ayat 17. Ini dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis memang ada Ustadz, ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaron," barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan tindakan. Nah, biasanya yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan tindakan, dengan tangannya, itu sinten Pak Bu? Siapa? Ada kemungkaran nih, judi online merebak, miras neng dindi, ya, penyimpangan LGBT atau yang semisalnya di mana-mana, perzinaan bahkan merajalela di jurnal. Kira-kira siapa yang bisa untuk menahan kemungkaran itu atau merubahnya? Rakyat biasa atau pemimpin? Pemimpin. Mereka yang jauh lebih berwenang. Kenapa? Karena mereka punya power. Kalau nuwun sewu, kalau pemimpinnya nggak punya power, apa maning rakyatnya? Ya. Makanya kita sebagai seorang pemimpin, terutama dalam keluarga, harus tegas. Ketika ada kemungkaran di rumah, kelihat langsung sat-set. Putra kita melakukan tindakan-tindakan curiga dengan HP-nya, kita jangan biarkan, langsung cek. Dilihat itu situs apa saja yang dilihat, yang di searching sama dia, apa saja yang dilihat ketika bermedia sosial. Kalau panjenengan nemu kok ada link niku napa? Link ya alamat website gitu ya. Dia buka apa, ternyata ada link alamat-alamat yang dilarang dalam syariat, sita langsung HP-nya, kasih teguran. Karena panjenengan itu pemimpin, orang tua di rumahnya, jangan terus dibiarkan. Ini yang pertama, fal yughayyirhu biyadihi, dengan tindakan tangannya. Kalau misalnya nggak mampu, bagaimana? Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu juga merubah kemungkaran dengan tindakan, maka dengan lisan. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya kita di desa melihat ada perkumpulan anak-anak muda setiap malam pesta miras. Sementara kita bukan siapa-siapa di desa itu, di RT itu pun kita bukan siapa-siapa, wong cilik. Ketika kita akan bertindak nggak punya kekuatan, maka dengan lisan kita apa? Laporkan kepada Pak RT atau Pak RW atau kepada pihak yang berwajib dan mendoakan. Ini tingkatan yang kedua. Kalau nggak bisa juga, ya, ngomong pun wedi. Ya. Bok ternyata yang kumpulan itu dengar kita menyampaikan, kita yang wadul, maka yang terakhir adalah dengan fabiqolbi, dengan hati. Kita melihat kemungkaran Pak Bu, jangan sampai hati kita itu ridho, jangan sampai hati kita itu be aja. Harus benci hati kita. Walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus hadirkan kebencian dalam hati kita. Itu perbuatan mungkar yang tidak disukai oleh Allah. Makanya pernah ada suatu kisah, ya, saya lupa nama ulamanya siapa. Itu jadi malam-malam ada seorang ulama jalan sama muridnya, ya, jalan bersama dengan muridnya. Di tengah jalan ketemu sama beberapa pemuda sedang mabuk. Terus ulama ini diem, muridnya ya diem. Ya. Setelah melewati kumpulan pemuda ini,
muridnya heran tanya, "Wahai guru, ya, wahai syekh, tadi kita melihat kumpulan anak-anak muda, mereka pada mabuk. Kok kamu diem? Enggak beramar ma'ruf nahi mungkar?" Lalu kata gurunya, ya, "Kata siapa saya enggak beramar ma'ruf nahi mungkar? Saya telah mengingkari perbuatan mereka dalam hati saya." Loh, kok enggak bertindak wahai syekh? Sekarang coba, kalau tadi kita langsung beramar ma'ruf nahi mungkar di hadapan mereka, kira-kira yang hancur siapa gitu? Paham Pak Bu? Ya. Jadi ini cuma 2 orang, gurunya sama muridnya. Malam-malam jalan ketemu segerombol anak muda lagi mabuk. Kira-kira langsung ceramah di situ. Kondisi mereka lagi mabuk. Kira-kira Bali tinggal jenenge tok apa ora gue? Diantemi nang kono. Nyeramahi orang mabuk itu susah karena akalnya lagi nggak ada. Ya, jadi benar-benar harus punya ilmu, dan ini salah satu karakter orang yang akan beramar ma'ruf, nanti kita bahas insya Allah. Ya, jadi syekhnya itu mengatakan, saya sudah beramar ma'ruf, apa contohnya? Ya saya mengingkari perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang buruk. Saya tidak ridho dengan perbuatan itu. Nah, ini mengenai dalil wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar? Karena hukumnya apa Pak Bu? Wajib. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar? Karena supaya kita terhindar dari azab yang disamaratakan oleh Allah. Supaya napa Pak Bu? Kita terhindar dari azab yang disamaratakan oleh Allah. Maksudnya disamaratakan itu gimana Ustaz? Sing beriman, sing ora beriman, sing muslim, sing kafir, yang ahlus sunnah maupun yang non ahlus sunnah diazab kabeh. Itu udah murka sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang yang zalim melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kemungkaran, kok manusia-manusia itu pada diam, tidak mau bertindak, tidak mau mendoakan, tidak mau mengingkari hatinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan azab kepada mereka. Jadi semuanya diazab. Oleh karena itu jangan merasa nyaman. Kan lakum dinukum waliyadin. Sing nama pokoknya apa penting orang melu-melu iki. Ya, kok siki kerjanya apa? Judol. Oh ya, semoga menang terus ya. Walah didongakna, Allahu Akbar. Sementing kan yang orang melu-melu iki Ustaz. Justru panjenengan orang melu-melu tapi enggak amar ma'ruf itu bahaya. Ya. Jangan malah mendukung. Ya. Jangan malah mendukung. Jadi harus hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah murka niku Pak Bu, azabnya rata. Makanya dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-25, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jagalah diri kalian wahai manusia, orang-orang yang beriman, dari azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan bukan hanya untuk orang-orang zalim saja. Berarti yang selain zalim juga kena.
Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu begitu sangat pedih. Ya. Desa yang sering kita dengar di mana? Dusun nggih, Laketang. Ya. Sering kita dengar sebagai contoh real bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab rata. Sudah sekitar 60 tahunan lebih itu mayat-mayat yang ditimbun oleh Allah dari potongan gunung yang di Dieng belum dibongkar, Pak Bu. Saya pernah dapat cerita langsung dari warga sana, teman saya dulu. Dia itu salah satu cucu dari orang warga sana asli. Dan dia kejadiannya waktu itu masih kecil, teman saya ini. Ya. Diceritakan katanya dulu itu Dusun Laketang termasuk tempat yang sangat subur. Yang lain pada nggak panen, itu panen sendiri. Yang lain kemarau, sana hujan. Pokoknya subur banget tempatnya. Tapi mereka bersyukur bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, ketika azab itu akan tiba, ya, kata teman saya, itu di malam-malam ada festival Lengger. Ya. Dan itu padahal sudah dari siang hujan, siang sore itu hujan. Ya. Kados wingi nggih. Udan sedina, alhamdulillah kumbahane awet. Nah itu sudah dari siang, sore, malam, habis maghrib, isya, lep-lep, hujan gerimis. Udah diingatkan oleh sebagian orang, segelintir lah. Jangan dulu, jangan. Dibatalkan dulu festivalnya. Ya, ini kondisinya lagi nggak mendukung. Tapi mereka tetap nggak mau. Tidak, pokoknya tetap kita jalankan festival ini. Akhirnya di tengah malam, ya, tiba-tiba ketika hujan tetap bergerimis, ada suara dentuman yang sangat keras. Dan seketika itu pula Pak Bu, katanya sunyi senyap. Ya. Kalau kita malam-malam meskipun sepi kan isi anak jangkrik ya. Katak, suara motor gitu. Nah ini benar-benar senyap. Ya. Di keesokan harinya, ternyata dusun itu sudah hilang. Apakah orang-orang yang tertimbun itu semuanya orang zolim, Pak Bu? Mboten. Bisa jadi di situ ada orang soleh, bisa jadi di situ ada ahli ibadah. Bisa jadi di situ ada orang yang lagi zikir malam-malam, sholat malam. Bisa jadi di situ ada orang yang nggak ikut festival tersebut. Tapi Allah kalau sudah murka ya sudah disamaratakan azab itu. Ya. Makanya kita harus bersyukur ketika di Purbalingga ini, masya Allah sudah menjamur banyak pengajian. Ya. Itu adalah salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dengan adanya banyak pengajian kita harus bersyukur, dan bentuk bersyukurnya adalah menghadiri kajian-kajian tersebut. Nah, ini mengenai yang kedua, kenapa kok kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar supaya kita tidak kena azab. Terus yang berikutnya, kenapa kok kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar? Supaya hati kita itu tidak mati. Supaya napa Pak Bu? Hati kita itu tidak mati. Orang yang rajin beramar ma'ruf nahi mungkar, hatinya akan senantiasa hidup. Ya. Hati mati sih pripun? Hati mati niku pripun Pak? Hati orang yang mati niku pripun? Ya sulit mendengarkan nasihat. Ya.
dikandani ngeyel, sulit untuk menangis di antara indikasinya. Kalau dapat masukan yang benar padahal dia keliru, dibenarkan, panas hatinya. Itu salah satu tandanya. Bagaimana supaya kita itu hatinya tidak mati? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ilmunya sih seperti Ustadz, ia sampaikan apa yang kita ketahui, jangan sampaikan apa yang tidak kita ketahui. Sepunyanya kita, selama ini belajar, kita punya ilmu apa, ya sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, halaka man lam ya'rif qalbuhul ma'ruf wa yunkiru qalbuhul munkar. Sungguh telah mati hati seseorang yang tidak beramar ma'ruf dan tidak nahi mungkar. Mati hatinya, celaka, binasa. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Tadi poin pertama apa? Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang ketiga, kriteria orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagaimana? Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, bekalnya itu apa saja? Yang pertama, tentunya dia harus ikhlas. Seseorang yang ingin mengajak orang lain melakukan kebaikan, menegur orang yang keliru supaya kembali ke jalan yang benar, harus ikhlas. Kenapa Ustadz? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, maka harus ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita itu diperintahkan untuk ikhlas dalam menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk ketaatan kepada Allah, maka harus ikhlas. Ini yang pertama. Bekal yang kedua yaitu berilmu. Yang kedua apa? Berilmu. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus disertai dengan ilmu yang matang. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain pada kebaikan, maka harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Begitu pula ketika mencegah kemungkaran, harus dibekali dengan ilmu. Kira-kira orang ini melakukan kayak gini, itu benar-benar salah apa enggak ya? Nanti ternyata dia melakukan sesuatu yang mubah, dikira kemungkaran, akhirnya ditomai karena dia nggak punya ilmu. Makanya kita harus punya ilmu ketika akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan untuk bertindak. Nah, ini sudah kita singgung tadi di awal. Contohnya tadi, seorang pemimpin keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, dia itu punya power, punya kekuatan ketika anaknya atau istrinya melakukan kesalahan, ditegur, berani bertindak, jangan didiamkan. Putrinya yang sudah dewasa, yang sudah baligh,
kok keluar nggak pakai jilbab, maka kita harus tegas, nggak boleh keluar kecuali pakai jilbab menutup aurat. Dikunci pintunya, kita bertindak harus tegas dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalnya posisi kita sebagai adik atau kakak ya, kemudian melihat sebagian keluarga kita melakukan amar ma'ruf nahi, melakukan kemungkaran, dan kita pengen beramar ma'ruf nahi mungkar tapi nggak punya kekuatan, maka kita laporkan ke bapak kita ya. Kalau bapak kita nggak ada di rumah, ya kepada ibu kita. Kalau nggak ada, ya kepada bibi atau pak D kita ya. Ini kalau posisinya sebagai adik ya. Dan seterusnya. Jadi memiliki kemampuan untuk bertindak. Kemudian yang keempat, kriteria orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus hikmah dalam bertindak ya. Hikmah itu apa sih Ustaz? Hikmah adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan apa? Segala sesuatu pada tempatnya. Dan hikmah itu bukan berarti lemah, bukan berarti enggak tegas ya. Contohnya gimana Ustadz? Hikmah dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada seorang pemuda dan pemudi berzina, maka dalam syariat Islam hukumannya nopo? Dicambuk sebanyak, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki perempuan yang berzina dengan laki-laki, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Lah denge 100 akeh temen Ustaz ya melasi ya. Enggak ada kata melas di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan kamu yang menghukum mereka itu jangan merasa kasihan kepada mereka sehingga kalian tidak mau menegakkan syariat Islam, tidak mau mencabuk mereka karena kasihan. Kata Allah jangan kasihan, memang itu udah balasannya, itulah hikmah ya. Jadi dicambuk laki-laki dan perempuan yang belum nikah, bukan dirajam. Kalau yang dirajam itu yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan yang selingkuh lalu berzina dan ada 4 saksi di situ, maka dalam syariat Islam hukumannya dirajam. Rajam niku napa Pak Bu? Rajam sih pripun? Jadi orang itu diletakkan di lapangan lalu dilempari batu. Batune ukurannya sepinten? Ya, udah gede banget, langsung mati monggo. Ya. Para ulama menjelaskan kerikil. Ya. Kenapa kerikil Ustadz? Supaya dia merasakan sakit sekujur tubuhnya sebagaimana dia merasakan kenikmatan sekujur tubuhnya. Nuwun sewu, orang yang berhubungan badan itu merasakan nikmat seluruh tubuhnya. Maka ketika seseorang melakukan hubungan badan bukan pada tempatnya, padahal dia sudah nikah, hukumannya yang pas adalah rajam. Kenapa? Karena itu akan dia rasakan rasa sakit sekujur tubuhnya. Dilempari. Sampai kapan Ustadz? Sampai ninggal. Maka bagi yang sudah nikah, jangan berani-berani selingkuh dan berzina ya. Ini kalau dalam syariat Islam
ya, dan yang melakukan itu adalah pemimpin, ya, penguasa, bukan rakyat biasa, ya. Nggak main hakim sendiri, nggak boleh, harus keputusan pemerintah. Jadi hikmah pada tempatnya, contohnya tadi dicambuk bukan dirajam, ya. Atau contoh lain, menyuruh anak yang usianya 5 tahun, maka ya disuruh saja, jangan dipentung, ya. Masih 5 tahun. Orang Nabi SAW saja nyuruhnya di usia 7 tahun, cuma nyuruh. Mukulnya di usia berapa Pak Bu? 10, itu pun mukulnya juga ada aturannya, ya. Tidak sampai biru, tidak sampai berdarah, ya. Jangan di tempat-tempat yang berbahaya seperti di leher. Bahkan sebagian ulama menjelaskan mukulnya itu pakai benda yang kecil seperti pasta gigi atau siwak. Jadi udah karo balkon, ya. Udah karo bilah sing anarine, bukan, ya. Jadi pada tempatnya hikmah. Kalau masih kecil ya jangan dipukul, jangan diteot sampai biru, jangan. Masih 5 tahun itu, ya. Cukup dinasehati, ditegur, diajak terus. Kemudian bekal yang terakhir adalah sabar. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus bersabar. Dan ini kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir dari kota Taif, ingin menyampaikan dakwahnya. Beliau diusir, dicela, dilempari batu sampai berdarah. Pada saat itu beliau ditemani sama Zaid bin Harithah, sama-sama terluka. Akhirnya Nabi SAW meninggalkan kota Mekah dan Taif. Di tengah perjalanan beliau mengangkat kepalanya ke atas langit, mengadukan kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana ya Allah? Apalagi yang harus saya lakukan? Ya, kaumku mengusirku, bahkan sampai menyakitiku. Kepada siapa lagi aku bersandar? Pokoknya berkeluh kesah kepada Allah. Malaikat Jibril alaihi salam ketika itu melihat Nabi merasa kasihan. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh kaummu, dan apa yang mereka lakukan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat penjaga gunung itu datang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, sekiranya kau ingin, aku akan timpakan 2 gunung yang besar ini kepada mereka. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Pak Bu, ketika diusir dari kota Mekah dan Taif, itu ditawani sama malaikat, kalau kamu mau, aku akan lemparkan 2 gunung besar ini kepada penduduk Mekah. Kalau kita mungkin gimana tanggapannya? Wis bes bae, ya, daripada mumeti, itu kita. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan hikmahnya beliau mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wala yusyriku bihi syai'an. Jangan tahan gunung itu, jangan lemparkan kepada mereka, karena sungguh aku berharap akan lahir sosok orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dan terbukti Pak Bu, sekarang Mekah termasuk salah satu kota yang paling aman di dunia. Bayangkan kalau dulu Nabi Muhammad SAW mempersilahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan kota Mekah, ya, lenyap, ya. Tapi beliau tidak mau. Beliau lebih mengedepankan sabar. Ini bekal yang kelima. Kemudian poin yang terakhir adalah manusia yang paling utama untuk mendapatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu siapa? Ya tentu keluarga kita.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekat kalian, ya orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, dan yang semisalnya. Inilah pembahasan kita mengenai tema lubang di dalam kapal, yaitu berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita telah membahas 4 poin. Yang pertama, wau napa Pak Bu? Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, mengapa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, kriteria orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, siapa yang paling berhak, yaitu keluarga kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.